Oke, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wow, pasti luar biasa dong. Bagaimana? Sudah rindu dengan Sir dan Miss-nya juga? Ya pasti dong, Sir-nya juga, Miss-nya juga rindu sama adik-adik. Nah, adik-adik kok tiba-tiba Sir Heri muncul nih? Nah, Sir hari ini mau ngasih pengumuman untuk kita semuanya. Ya, biasanya minggu-minggu yang lalu kita itu nggak kasih persembahan ya kan? Kita hanya beribadah, kita hanya memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi mulai minggu ini adik-adik, guru-guru sekolah minggunya sudah bersepakat untuk apa? Bahwasanya mulai minggu ini kita anak-anak sekolah minggu harus mau memberi. Ya, artinya mulai minggu ini, mulai hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan ya. Nanti di saat kita mulai acara, kita akan ada pengumpulan persembahan. Nah, mulai saat ini sediakan uangnya, jangan koyak, jangan dilipat-lipat, tapi kasih yang terbaik. Ya, kasih yang bagus untuk Tuhan. Kemarin-kemarin sudah dengar firman Tuhan kan, bahwasanya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, nanti kita akan berikan koran persembahan kita untuk Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, Sir, kayak mana ngasihnya? Kan aku di rumah, mana mungkin aku bisa? Gampang. Sernya nggak minta tiap hari minggu, tapi 2 minggu sekali. Nah, adik-adik boleh datang ke gereja. Boleh melalui mamaknya, bapaknya, kakaknya, abangnya, adiknya, atau anak sekolah minggu sendiri datang ke gereja untuk kasih persembahannya. Miss, sir, ini aku ada persembahanku yang 2 minggu kemarin. Aku kasih sama Sir ya. Dikasih 2 minggu sekali saja, tidak usah tiap minggu. Waduh, kalau tiap minggu repot dong nanti. Kapan ngasih ya Sir? Nah, ngasihnya bisa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Boleh dikasih. Nah, kalau jumpa dengan gurunya, guru sekolah minggu di gereja, langsung serahkan aja. Tidak usah harus ditunggu-tunggu Sir Herinya atau Sir Doharnya. Siapa guru sekolah minggu yang ada, dikasih. Oke? Mantap? Ya, kita harus kasih yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita harus benar-benar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Serindu kita semuanya tetap bersemangat, kita tetap memuji Tuhan. Jangan jemu-jemu ya. Walau kita tidak bertatap muka, tapi kita harus memuji Tuhan setiap hari Minggu. Amin. Hari ini siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mau beribadah, mari angkat tangannya tinggi-tinggi. Waduh, masih sedikit. Waduh, sedikit kali. Coba lagi. Wah, bertambah ya. Siapa yang mau beribadah hari ini? Ya, semuanya mau beribadah. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, sampai di sini. Sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Salam dari Sir Heri untuk keluarga. Tetap stay at home, tetap di rumah saja. Jangan kemana-mana ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya anak-anak sekolah minggu kami. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya mengucapkan selamat pagi buat kita semuanya. Selamat beribadah pada minggu ini, pada pagi hari ini. Mari adik-adikku semuanya, anak-anak kami, ya semuanya sudah memiliki sikap yang baik, ya duduk tenang, dan kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Amin. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, anak Tuhan. Oke, sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, anak Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan punya kabar yang luar biasa. Haleluya. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Kita rendahkan hati kita, kita tundukkan kepala kita, dan kita akan menyembah Dia. Haleluya. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami pada pagi hari ini. Kami hadir dalam ibadah sekolah minggu kami. Baik kami guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja, di ruang kelas sekolah minggu, dan seluruh anak-anak yang ada di rumah mengikuti ibadah. Dan Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami, untuk memberkati kami, untuk memberi kami sukacita, untuk memberi kami urapan yang baru, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami, awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus dan berdoa syukur. Haleluya. Semuanya masih tutup mata. Kita bangkit berdiri semuanya.
kita mengangkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Semuanya angkat tangannya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi kita nyanyi gini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, kami menyembahmu. Yesus, haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang kudus, Engkau sangat baik. Kau Allah kami yang suci, Kau segalanya bagi kami. Kau pahlawan kami, Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami, Kaulah penyelamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau kudus Tuhan, layak dipuji, layak disembah ya Bapa yang baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan berglori, memuji Tuhan, bersorak-sorai, bertepuk tangan, bahkan juga Tuhan berjoget bagi Tuhan. Karena Tuhan layak ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anak-anak Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, luar biasa. Berkat Tuhan bagi kita, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, masih diberi suara untuk memuji Tuhan. Mari itu pergunakan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Ya, mari kita akan puji Tuhan. Kita katakan, hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan semuanya bagi Tuhan. Yuk. Semuanya masih berdiri. Ada tepuk tangan yang lebih keras lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Hari ini, jadi semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Semua dengar lebih kuat lagi. 1, 2, 3 ya. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Baik, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita katakan, aku anak raja, engkau anak raja. Tunjuk temannya yang ada di rumah ya. Mungkin kak adiknya atau abangnya ya. Kalau ada juga mamanya bilang ya, bahwa kita adalah anak raja. Haleluya. Ayo, lebih bersemangat lagi. Jangan kalah dengan Sabloha yang sudah membawa kami tetap energi. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, lebih bersemangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya,
tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan yang sebelah kirinya, sebelah kanannya, aku anak raja, engkau anak raja. Oke, good. Mantap sekali ya. Baik. Mulai minggu ini kita akan beri persembahan ya, mulai sekarang. Ya, jadi semuanya dipersiapkan persembahannya, diminta sama mamanya ya, supaya kita dapat memberi lebih baik dan lebih baik lagi ya. Haleluya. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberi persembahan kami sebagai korban ucapan syukur kami. Tuhan, berkatilah seluruh usaha, pekerjaan, orang tua dari anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong dan memberkati. Memberi dengan penuh ucapan syukur. Amin. Dilipat bagus ya. Oke, ya nanti dikumpulkan ya bersama-sama atau kepada mentor atau kepada guru sekolah minggunya masing-masing. Baik, sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian Happy Ayah, Happy Yeye. Ayo dong, tetap memuji Tuhan. Happy Yeye, Happy Ayah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sangkarnya, tapi Yesus anak manusia tiada tempat meletakkan kepala. Bunyi terompet, bunyi terompet, bernyanyi berdoa kita semua, itu tandanya lonceng gereja. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati segala usaha pekerjaan orang tua kalian, apapun jenis usahanya. Haleluya. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari guru sekolah minggu kita yang akan disampaikan dengan penuh semangat, dengan penuh keceriaan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati seluruh anak-anak yang ada di rumah. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang akan disampaikan guru sekolah minggunya, kita nyanyi seperti rusa. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, sama-sama angkat tangannya bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, 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 Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan,
kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, panggil nama Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Oh, 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 Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Kami berseru kepadamu Yesus, Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui guru sekolah minggu. Dan urapilah guru sekolah minggu, sehingga Tuhan, kami juga boleh mendapat urapan yang daripada Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, cerita firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Adik, apa kabarnya? Luar biasa bukan? Ya, kakak percaya semua adik-adik yang ada di rumah pasti dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan pasti semangat. Apalagi kalau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, semuanya pasti bersemangat. Amin. Amin. Hari ini kakak mau bertanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau bilang dulu, siapa di sini yang punya cita-cita jadi seorang polisi? Atau cita-citanya jadi seorang tentara? Atau cita-citanya menjadi seorang dokter? Atau cita-citanya menjadi seorang pramugari? Ya, itu semua cita-cita yang luar biasa. Dan pasti kita tahu, untuk mencapai cita-cita itu kita harus bergiat belajar, kita harus tekun belajar dan berdoa. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan dalam cita-cita kita, supaya Tuhan menghendaki apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan hidup kita juga pasti berbahagia kalau kita mengandalkan Tuhan, adik-adik. Dan cerita firman Tuhan hari ini yaitu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, yang tertulis dalam Kejadian 24 ayat 15 sampai 17. Nah, sekarang kita mau mendengarkan siapa nama orang yang mengandalkan Tuhan dalam cerita tokoh Alkitab pada hari ini. Yaitu, tadi kan judul firman Tuhan kita yaitu tentang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, yang tertulis dalam Kejadian 24 ayat 15 sampai 17. Sekarang kakak mau bercerita tentang itu, yaitu mengenai Abraham dan anak Abraham. Abraham melihat anaknya Ishak semakin hari semakin bertumbuh, dan waktu itu Sarah istrinya Abraham sudah meninggal dunia. Dia berpikir bahwa Ishak seharusnya sudah menikah, dan dia berpikir untuk mencarikan seorang istri yang baik kepada Ishak. Dan Abraham memanggil hambanya yang bernama Eliezer. Siapa adik-adik? Eliezer. Dan dia menyuruh hambanya Eliezer tadi untuk pergi ke kampung halaman Abrahamnya untuk mencarikan seorang perempuan yang baik hati untuk dinikahi oleh Ishak anaknya Abraham. Dan tuannya tadi menyuruh hambanya Eliezer untuk pergi, dan hambanya tadi pun bergegas untuk pergi. Dia pergi dan membawa 10 unta beserta barang-barang berharga nanti akan diberikan kepada perempuan
yang baik hati, yang pantas untuk menikah dengan hambanya Ishak tadi. Lalu hambanya Eliezer pergi bergegas, dan setibanya dia di mata air tersebut, dia berdoa dan dia berkata, "Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham." Muncullah seorang gadis yang bernama Ribka. Dia membawa buyun di atas bahunya. Dia berjalan menuju mata air tadi. Lalu hambanya Eliezer melihat bahwa ada seorang gadis menuju mata air tersebut. Dan dia berlari menuju Ribka dan berkata kepada Ribka, "Bisakah engkau memberikan aku air dan memberikan unta-untaku untuk minum?" Lalu Ribka berkata, "Ya tentu, saya akan memberikan kamu air dan memberikan minum unta-untamu." Lalu seketika itu pula, hambanya Eliezer tadi merasa bahwa Tuhan sudah menjawab doanya, bahwa Tuhan sudah mengirimkan seorang gadis untuk dinikahi oleh Ishak. Dan Ribka pun menyetujui apa yang dikatakan hambanya Eliezer tadi. Akhirnya mereka bergegas lari untuk pulang ke rumah, berpamitan kepada keluarganya Ribka. Lalu Ribka dan hambanya Eliezer tadi pergi menuju tanah Kanaan untuk menjumpai Ishak. Lalu Ishak dan Ribka pun menikah. Maka semua apa yang diinginkan, apa yang didoakan hambanya Eliezer tadi, Tuhan kehendaki. Tuhan bercampur tangan dan Tuhan mengirimkan seorang gadis yang baik hati untuk dinikahi oleh Ishak. Nah, buat adik-adik semuanya, bagaimana dengan kita semuanya? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Atau apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Atau kita mengandalkan pikiran kita? Atau kita mengandalkan uang? Atau kita mengandalkan siapa yang kita andalkan di dalam hidup kita ini? Ya, mari adik-adik kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apanya adik-adik. Oleh sebab itu, mari kita mengandalkan Tuhan supaya hidup kita seperti hambanya Eliezer tadi. Bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat hidupnya. Bahwa Tuhan menuntun hidupnya. Bahwa Tuhan menolong Eliezer tadi untuk mencarikan seorang istri untuk Ishak. Yeremia 17 ayat 7 berkata demikian firman Tuhan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan." Oleh sebab itu adik-adik, maka orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang perkasa dan ajaib. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, bahwa kami harus mengandalkan Tuhan, bahwa kami harus menjadi contoh dimanapun kami berada, menjadi teladan, bahwa hidup kami harus menaruh harapan kepadamu Tuhan. Kami harus mengandalkan Engkau, kami harus percaya kepadamu Tuhan, dan kami harus mengambil komitmen bahwa kami harus mengikut Engkau Tuhan, harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu, sudah memberitahukan kepada kami bahwa hidup kami harus menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih karena perlindungan Tuhan masih menyertai kami, masih memberkati kami sampai pada hari ini Tuhan, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat sekalipun dalam pandemi virus corona Tuhan. Tapi hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan masih tetap kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati juga keluarga kami, berkati teman-teman kami Tuhan Yesus, agar kami juga senantiasa boleh bersama-sama merasakan kasih yang daripada Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan,
Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ini. Agar kami Tuhan boleh senantiasa melakukan aktivitas kami seperti dulu Tuhan. Kami boleh merasakan kedamaian. Kami keluar tidak merasa ketakutan. Kami keluar tidak merasakan kecemasan. Pekerjaan kami kembali seperti biasanya Tuhan. Kami boleh bersekolah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan bangsa dan negara kami ini. Kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Seperti Raja Wali yang